Wanita tua itu meminum pestisida dan kemudian langsung melompat dari tebing setinggi puluhan ribu meter, dan para anak laki-laki itu menangis dengan sesat. Tiba-tiba wanita tua itu lagi bangkit. Berkat itu, wanita tua itu sembuh dari kemacetan pembuluh darah otak selama bertahun-tahun, dan wanita tua itu segera pulang. Para anak laki-laki masih memperebutkan kematian ibu mereka. Tapi berbalik begitu saja. Ibu tidak memperhatikan mereka tetapi fokus pada makan sayuran. Anak laki-laki mengira wanita tua itu dirasuki setan. Keesokan harinya, mereka menghabiskan banyak uang untuk mengundang penyihir yang paling terkenal di daerah itu datang. Hanya melihat mulutnya menggumamkan mantra, seluruh tubuhnya mulai berputar-putar, lalu mengeluarkan sutra putih untuk mengusirnya, tetapi pada saat ini wanita tua itu mencengkeramnya dan buka mulut. Untungnya, para anak laki-laki itu menghentikannya tepat waktu tetapi juga mempertanyakan kemampuan penyihir itu. Melihat itu, penyihir tidak menyerah lagi, meraih pita sutra dan mulai mengundang para dewa. Tiba-tiba angin aneh meniup lilin, penyihir segera meminjam angin untuk ngomong kosong, mengatakan bahwa sebelum bulan purnama besok malam, dia harus menghancurkan wanita tua itu. Jika tidak, semua orang harus mati. Mendengar kalimat ini penduduk desa mulai bertindak, mengikat wanita tua itu ke pohon, dan menumpuk kayu bakar. Lalu dengan bersemangat tuangkan bahan bakar. Para anak laki-laki itu, meskipun patah hati, tetapi tidak berani menghentikan, mereka hanya bisa diam-diam menoleh ke samping, tetapi ketika mereka hendak menyalakan api, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul. Tepat setelah itu bom asap jatuh dari langit, lelaki gendut itu bergegas memuntahkan asap, lalu dalam kekacauan membawanya pergi. Setelah beberapa saat, penduduk desa menghentikan mereka, tetapi jika melihat lebih dekat, akan tahu bahwa telah terkena tertipu. Bos merasa sangat marah. Apa yang terjadi? Pria gendut itu menaruh wanita tua itu di atas perahu kecil. Pemandangan ini tidak sengaja dilihat oleh adik iparnya, lalu perahu itu berhenti di sebuah pulau terpencil. Di pulau itu ada sebuah rumah terbengkalai. Lelaki gendut itu dengan senang hati memasak nasi. Ternyata dia melakukan semua itu untuk membalas budi. Pada tahun itu keluarganya sangat miskin. Orang tua tidak punya pilihan selain meninggalkannya di pinggir jalan. Wanita tua itu menerimanya. Dia beruntung hidup sampai sekarang. Sampai sekarang, dia masih ingat dengan jelas makanan yang dimasak wanita tua untuknya. Terutama enak, wanita tua itu mendengarnya dan langsung berdiri. Sepertinya dia ingin memasak nasi untuk pria gendut itu. Tetapi pria gendut itu buru-buru menghentikannya dengan mengatakan dia bisa melakukannya sendiri. Saat ini, kayu bakar sudah habis terbakar, jadi lelaki gendut itu menyuruh wanita tua itu dengan patuh menunggunya kembali. Aku pergi untuk mengambil kayu bakar, tetapi dia baru saja pergi. Seorang reporter menyelinap ke dalam ruangan, mengeluarkan ponselnya dan memotret terus-menerus. Saat ini, ipar perempuannya juga memasuki ruangan, ekspresi wajahnya agak rumit. Di sisi lain, dia gemuk, mendapat kayu bakar yang cukup, tetapi dalam perjalanan pulang, dia dihadang oleh saudara laki-lakinya, memarahinya dengan keras, menanyakan mengapa dia harus melakukan ini. Pria gendut itu tidak menyembunyikannya, dia bilang dia hanya ingin memasak makanan untuk wanita tua itu untuk membalas cinta lamanya. Putra tertua menyuruhnya bangun. Itu pasti zombie, bahkan seorang cucu pun ingin memakannya. Tak disangka, sang gendut langsung membalas. Ternyata hanya salah paham, dia mengeluarkan ponselnya dan memberikannya kepada anak sulungnya lihat rekaman video kamera. Dalam video tersebut, putrinya tiba-tiba sakit, terjatuh ke tanah. Wanita tua itu sangat khawatir dan berusaha menghentikan mobilnya, mencari bantuan, tetapi melihat penampilan wanita tua itu, tidak ada pengemudi yang berani turun dari truknya. Jadi wanita tua itu hanya bisa mengambil tindakan sendiri. Tanpa diduga kebetulan dilihat oleh menantu, tentu dia akan berpikir bahwa sang ibu ingin membunuhnya. Nonton sampai di sini, putra sulung diam. Dia telah salah menyalahkan ibu. Segera pergi ke kamar untuk menjemput ibunya, tetapi melihat sekeliling ruangan, tetapi tidak menemukan bayangan, dia melihat sepanci bubur yang baru saja selesai dimasak. Kerumunan saling memandang dengan bingung, jelas tidak ada kayu yang tersisa. Lalu bagaimana cara memasak sepanci bubur ini? Lalu semua orang duduk untuk makan bubur, tapi hanya makan sedikit. Anak ketiga tiba-tiba menangis, tidak heran ini adalah rasa yang dimasak ibunya. Lalu saudara laki-laki masih belum menemukan ibu mereka. Tapi ada yang aneh dengan wanita. Sel kanker gadis kecil itu menghilang secara alami.
tetapi putra sulungnya tahu bahwa itu karena bantuan ibunya. Hari ini, pria gendut itu tiba-tiba menerima video yang direkam reporter. Gadis itu merekam seluruh proses hari itu. Pada malam hari, semua orang bersama. Orang pertama yang muncul dalam video adalah adik iparnya. Dia meminta maaf kepada ibu mertuanya, sehingga hari itu, karena pemeriksaan kesehatan putrinya, dia mencuri semua uang pensiun ibu mertuanya. Kehidupan ibu mertua di tahun-tahun terakhir hidupnya sangat menyedihkan, bahkan pada saat penguburan, dia tidak bisa membeli peti mati. Karena itu, dia selalu merasa bersalah. Juga dengan tulus meminta maaf kepada ibu mertua. Jelas mendengar hal itu, kakak tertua tahu betul, tunggu menantu perempuan, ibu mulai memasak bubur, mulutnya seperti menggumamkan sesuatu. Sebuah cahaya melintas di kepalanya. Dia ingat ketika ibunya masih kecil, setiap dia memasak nasi, dia menyanyikan lagu pengantar tidur. Anak-anak aku telah lapar semua. Nasi yang dimasak ibu harum dan manis. Kamu kenyang, tumbuh dengan cepat. Saat itu, sang ibu begitu cantik hingga menyentuh hati orang-orang, kemudian membesarkan 4 putra yang sudah dewasa. Kini ia terlihat seperti ini. Kakak laki-laki tertua sekarang menangis. Ibu lihat kayu bakar di oven sudah gosong, tapi bubur di panci masih belum matang. Detik berikutnya, dia membuat keputusan yang luar biasa. Sang ibu masuk ke dalam oven, menggunakan tubuhnya untuk menyalakan api terakhir untuk memasak bagi anak-anaknya. Keempat bersaudara itu langsung ambruk. Keesokan harinya, 4 bersaudara datang ke dapur. Kakak tertua menangis tanpa suara, memarahi saya karena menjadi sampah. Kami minta maaf ibu. Kita tidak berbakti. Ibu. Membiarkan ibu menderita sepanjang hidup. Tidak diberkati bahkan untuk sehari. Kami adalah orang-orang malang. Kami sampah. Ibu masih, rumah adalah tempat untuk pulang. Ibu pergi, rumah adalah tempat untuk datang. Semoga semua ibu hidup 100 tahun.